Ini bahasan selanjutnya dari mata kuliah kewirausahaan. Tema di bab ini tentang modal dasar kewirausahaan. Ya, yang namanya modal tentu saja ini hal-hal mendasar yang perlu dimiliki ketika orang-orang ingin berwirausaha. Kita akan pahami apa saja yang akan menjadi modal-modal dari kewirausahaan ini. Yang pertama nanti ada konsep dari tinker, itu yang pertama. Nah, yang kedua apalagi ya, sebelum ke situ pahami dulu tentang karakter kewirausahaan di sini. Dikatakan di sini oleh Mulia Siregar dari Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki aset minimal 1 juta dolar US sudah mencapai 40.450 orang dengan kekayaan total 143 miliar dolar US. Nah, fakta ini dikatakan pada tahun 2020. Jadi ketika buku ini, konsep ini saya angkat. Artinya apa? Ini kan orang sudah memiliki aset tuh tinggi, ya artinya potensi untuk menjadi wirausaha sebenarnya tinggi juga. Sebenarnya tinggi. Lalu bagaimanakah dengan konsepnya, konsep karakternya? Seandainya secara uang sudah ada kemungkinan. Lalu apa aja yang perlu disiapkan? Apa saja yang perlu disiapkan? Saya bacakan dulu paragraf di sini. Bahwa kelaziman orang dalam menjalani kehidupan atau menggunakan kekuatan potensial yang ada dalam dirinya itu ada 3 basis kekuatan. Bisa jadi thinker, maker, ataupun trader. Nah, sekarang penjelasannya seperti apa? Yang pertama, thinker itu ada kata kuncinya orang-orang memiliki inovasi, kreativitas, gagasan, orang-orang yang mampu memunculkan ide-idenya. Itu merupakan konsep dari thinker. Apalagi yang kedua konsepnya adalah maker. Orang yang mampu mengubah dan mengolah sesuatu yang belum ada menjadi ada, yang dulu ya nggak berguna jadi punya nilai tinggi, yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat, yang kurang baik jadi punya nilai seni tinggi, yang nggak punya kualitas tinggi. Bahkan dikatakan sampah menjadi uang, karena sebenarnya konsep sampah ini sangat menjadi subjektif. Sampah menurut siapa? Dikatakan kan sampah itu dikatakan sebagai yang hal tidak terpakai lagi. Lalu ya kata siapa yang tidak bisa dipakai lagi ya sampahnya ini? Makanya menjadi sangat subjektif sampah ini. Setelah thinker, maker, lalu yang ketiga adalah trader. Manusia dengan tipe yang peka, sensitif, proyektif untuk memenuhi kebutuhan dari orang lainnya. Ketika kita menjadi trader ataupun penjual di sini, bisa mendeteksi apa dari permintaan kebutuhan orang lain. Jadi ketika orang melakukan pembelian itu bukan maksa, ada 3 konsep di situ. Nah, lalu ketika ini berkatakan karakter dari wirausaha ada 3 konsep. Lantas hubungannya seperti apa hubungannya? Ingat yang pertama ada thinker. Jadi dalam wirausaha, dalam bisnis, ketika ada orang yang punya ide, bisa bertemu dengan orang yang mewujudkan, maker. Bisa jadi orang yang punya ide ini nggak bisa mewujudkan, dan orang-orang mewujudkan jago dalam hal lapangan mengaplikasikan, tapi jarang sekali punya ide. Jadi bisa berkolaborasi. Tipe trader nanti bisa membantu menjual, memasarkan. Kenapa? Ia mampu mendeteksi permintaan ataupun kebutuhan dari orang lain di sana. Ini jadi ada kolaborasi di sana. Ada kolaborasi antara 3 tipe itu. Nah, ketika sudah ada berkumpul 3 tipe itu, lantas bagaimana potensinya? Dikatakan di sini 3 tahapan orang dalam kaitannya dengan definisi kewirausahaan. Yang pertama, survival life. Maksud dari survival life, ada orang-orang berbisnis, 3 tahap tadi sudah bertemu, yang thinker, yang maker, yang trader itu sudah bertemu, lalu berbisnis, membuka usahanya hanya tanda kutip untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian.
kalau saya katakan secara kasar cukup untuk makan lah dikatakan gitu. Nah, kadang dikatakan jurnalis ini survival life, untuk menjadi survive, untuk bertahan hidup. Ketika meningkat tahapnya, dikatakan di sini manusia yang sudah berpikir produktif life. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dari dirinya saja untuk hidup sehari-hari, tapi juga bagaimana dia dapat mewujudkan produktivitas untuk menciptakan sebuah nilai. Di sana. Meningkat lagi, nanti akan mencapai kualitas hidup, quality of life. Jadi tingkatan ini pertama cukup keseharian saja, yang kedua menciptakan sesuatu dari usahanya. Ini akan menghidupi orang-orang di sekitar yang terdekat toh. Ketika mencapai kualitas hidup, quality of life, ini lebih luas lagi cakupannya gitu. Bisa jadi ntar cakupannya menyebar kebaikan, kesejahteraan ini ke masyarakat sekitar, ke lingkungan sekitar, ke pemerintah. Quality of life. Jadi saya review lagi ya, sekali lagi ya, ini pertemuan, kalau di pertemuan kewirausahaan ini bab yang ataupun pertemuan yang kedua yang saya paparkan. Di pertemuan selanjutnya kita membahas, kita mau kerja atau wirausaha, mengapa perlu bekerja, kenapa perlu wirausaha, tidak ada konsep benar dan salah, semuanya sah-sah saja selama Anda paham alasan untuk melakukan tindakan itu. Sah saja apapun itu. Nah, selanjutnya kita bahas sekarang ketika wirausaha bahwa nggak semua perlu dimonopoli. Anda bisa bekerja dengan banyak orang. Dengan banyak orang ini maksudnya ada tipe yang mempunyai ide, ada tipe untuk yang mengeksekusi dari idenya itu, dan ada tipe orang yang untuk memasarkan ataupun menjual. Sudah jelas kolaborasinya, sudah jelas apa yang menjadi case dari masing-masing. Maka usahanya yang diwujudkan apa? Untuk apa? Di awal-awal ketika hanya untuk mencukupi kehidupan saja, survival, tapi nanti ada poinnya, ada masanya Anda perlu menjadi tahap yang produktif. Nanti pada titiknya Anda perlu mencapai quality of life, kualitas dari kehidupan itu. Nah, itu dia pertemuan pada kesempatan ini. Saya akan melanjutkan pembahasan di pertemuan selanjutnya. Roni Muhammad Ramli pamit dari rekaman mata kuliah kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.